Engken beli. Yang bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Kalau dipikir-pikir, iya. beli itu terasa kesiap-kesiap loh melihat kemajuan teknologi itu loh. Dan nak katrok itu kesiap-kesiap. Katrok engke. Kau ini bahasa Indonesia. Kesiap. Apa ya bahasa Indonesia lah kesiap-kesiap mah? Saya itu terkaget-kaget loh. Apa tuh beli terkaget-kaget kenapa? Melihat begitu cepatnya pertumbuhan perkembangan dari teknologi. Bahkan kalau beli pikir tidak tidur pun mengikuti teknologi kita masih lambat kayaknya. Apalagi tidur dan tidak mengikuti kita jatuh ketinggalan. Pidan tuh foto tuh diam beli. Diam. Jani sebuah bisa ada nema gendeng, ada nema berbicara. Itu hebatnya nih. Ibi beli melalui tinggal Sanji. Di Jawa. Di New York. Sekan tuh. Beli lah. Sekan tuh beli. Aing beli nyaling nawang New York aja. Belengnya kapal-kapal melalui New York isi. Coba beli digitalisasi zaman Jani. Nah beli. Sekarang ini beli ketemu dua zaman dalam hidup. Saya hidup ini ketemu dua zaman. Apa gitu beli? Zaman kuno dan zaman now. Zaman kuno and zaman now. Ya, zaman kuno and zaman now. Zaman kuno tuh kuno itu tidak pernah memikirkan akan apa yang terjadi hari ini. Betul. Tidak pernah kan terbayangkan bagaimana kita bisa komunikasi dengan orang yang jauh, yang bahkan sambil tidur aja kita bisa ketemu dia. Kita sakti ini Gumi. Pidana anggota telepati beli. Pidana anggota telepati. Pertumbuhan anggo yang merpati. Waduh, beda apa benso tuh? Yang menggunakan komunikasi. Komunikasi. Menggunakan alat yang begitu hebat yang bisa berkomunikasi ini. Tuh ada digitalisasi beli. Itu digitalisasi. Makanya kita sebagai generasi yang sudah menemukan digitalisasi mau tidak mau harus ikut. Setuju. Kalau tidak ikut di dalamnya ya jelas. Betul. Akan dilimbas begitu saja. Pangseng terus zaman kuno pengen caranya jadi zaman now. Zaman now. Dan pidan kalau dulu kita jualan itu harus door to door. Door to door. Artinya pintu ke pintu. Pintu ke pintu. Lu nganggo bahasa bingung saja ngorton. Kalau sekarang itu sudah cukup dari rumah aja bisa jualan. Iya betul sekali beli. Etalase marketplace tuh mekejang ya dang kunjungi beli. Betul. Sekarang kita sambil tidur aja bisa belanja. Sekarang kalau dulu jadi repot masalah. Kalau yang penting Ragoman menghibur diri ini. Sosiasi. Luar biasa. Iya betul sekali. Yang tampan juga jangan lupa. Karena dia tidak mau bilang Pak Gede ganteng. Adik itu. Kalau saing dia. Kok sudah tahu namanya beli gede Pak Gede? Perkenalkan dulu. Ini kan teman dulu. Teman dulu. Iya, sama-sama sekolah. Jati nih ke Pak Gede. Enggak, dia sekolah di sekolahnya, saya sekolah. Gitu. Sama-sama pernah mengenyam pendidikan. Kalau orang terdidik dan pernah mendapatkan pendidiknya, harusnya itu cara berkomunikasinya. Tidak memandang siapa yang datang. Kita selalu smile is life. Senyum itulah kehidupan. Betul. Tapi jangan lama-lama senyum. Adik itu. Bangli, jangan. Nggak perkenalkan nak Dumun siapa yang hari ini singgah di Warung Wirasa beli. Niki kita tadi membicarakan tentang digitalisasi. Ini beliau nih itu hebatnya Tuhan ngirim orang kalau ngomongin digitalisasi tentang digitalisasi yang datang. Selamat datang dan Rahajang atas kerauhannya. Kalau kerauhan beda lagi. Gitu ya. Pak Gede Pradiva Adiningrat. Nah, beliau akademisi Politeknik Negeri Bali, Kepala Bidang Hubungan Internasional ABISTI. Swastiastu. Terima kasih Pak Gede Diva sudah datang dan singgah. Di sebelahnya ada siapa nih? Ini kalau bahasa Inggrisnya saya agak cadel, berarti agak belepotannya. Rahel. Bener ya, betul. Sama yang gege. Emang rada-rada nih. Saya tuh lahir zaman kuno. Sekarang ketemu. Kalau dulu Iglebet. Rahel Septiana Chandra. Pegiat digitalisasi dan beliau adalah seorang CEO PT Citra Gema Indonesia. Ini baru real CEO. Kalau beli CEO yang menyamar. Saking lamanya menyamar saya ketemu CEO. Inge, karena sudah ada di sini, sekarang saatnya saja menawarkan dulu beli apa yang kita jual di sini. Ini hasil produk digitalisasi. Di sini banyak ada pilihan kopi, ada kopi luwak, kopi luwak. Salah nggak? Salah beli. Kopi luwak, kopi coklat, kopi
alpukat tapi mohon maaf hari ini kopi hitam. Marketing harus begitu. Betul sekali. Salah satu jenis digitalisasi nih, Bli. Oh iya. Ada kopi hitam, pilihannya manis atau pahit? Itu aja 2 pilihannya. Ya, betul. Kalau Mbak Rahel maunya apa? Saya mau pahit aja. Mau pahit aja. Kenapa Boleh tahu pahit? alasannya? Karena udah manis. Oke, setuju sekali. Siapa tahu nanti saya duduk sana ya. Astukara. Akhirnya penyamaran saya jadi terbuka. Oke, ayap demen deh. Kalau Pak Diva Kalau saya maunya manis, karena akhir bulan harusnya hidupnya manis-manis. setuju. Pahit manis. Oke, Iya. saya buatkan dulu, Bli. Silahkan ditemani dulu. Niki, mohon maaf karena kita di warung tadi ngobrolin masalah digitalisasi. Niki kan yang lihat Pak Gede juga di bidangnya. Nah, Niki melihat dari perkembangan zaman sekarang ini kan semua hampir digitalisasi. Nah, Niki bagaimana Pak D melihat tingkat minat generasi muda saat ini untuk mempelajari khususnya di bidang bisnis digital? Itu dulu. Oke, terima kasih Bli. Jadi seperti yang Bli sampaikan tadi, ada zaman kuno dan zaman now Yes, gitu ya. itu. Saya kena kedua zaman. Jadi zaman kuno dulu kita kan tahu bahwa orang yang belajar bisnis digital itu memang yang mempelajari secara mendalam, pengen tahu dan segala macam. Tapi kalau zaman sekarang memang kebanyakan anak-anak muda sekarang ya cepat terpaparnya daripada mengetahuinya gitu. Sehingga inilah yang kita lihat minat anak-anak sekarang. Terutama pesatnya media sosial, terus juga pesatnya digitalisasi, terutama mindset anak-anak terhadap yang namanya kita lihat validasi, ya, itu sehingga mempercepat anak-anak muda sekarang belajar digitalisasi nih Bli. Jadi di zaman kuno dan now zaman sekarang itu memang sangat terlihat perbedaannya. Kelihatan sekali. Kalau saya kelihatan sekali kastronya dari bahasanya. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita bisa nyambung walaupun zaman kuno dan zaman now. Yang penting kita bisa menyambung akan jadi kekuatan yang hebat. Nanti bagaimana pengalaman dulu, kalau tanpa pengalaman dulu tidak ada yang sekarang. Betul. Nah, Niki, lagi satu Pak Gede, apa faktor utama yang mendorong generasi muda memilih pendidikan dan bidang karir di dunia digital saat ini? Nah, jadi ini yang sangat menarik ya, mungkin bagi Mbak Rachel juga di industri. Jadi yang kita lihat selama ini yang anak-anak yang mendaftar ke bisnis digital, pertama memang trennya yang pertama. Tren yang kedua adalah mereka takut semisalnya ada pekerjaan yang di luar bisnis digital yang lebih atau misalnya kurang populer itu kadang. Dan juga yang ketiga mungkin ini positif, ada juga mungkin sedikit negatifnya, yaitu ekspektasi yang sangat tinggi. Ekspektasi tinggi, pengen jadi konten kreator, pengen jadi gamers. Betul. Ini terima kasih sekali. Luar biasa. Mohon maaf, jangan terima kasih dulu. Ada harganya. Nanti bayar. Silahkan dinikmati. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Nah, itu salah satunya terlalu ekspektasi yang sangat tinggi. kalau Jadi itu udah kesampaian tuh ya jadi sedikit negatif. betul. Satu juga PR bagi kita kalau ekspektasi tinggi bagi akademisi ya. Jadi pengajarnya mau nggak mau harus ikut-ikutan, harus ikuti tren. Jadi yang misalnya saya pun juga dulu agak kuno sedikit, jadi mau nggak mau harus now. Gitu. Tadi kejar oleh Now-nya gitu. Kalau enggak itu dilimbas. Betul. Luar biasa ya, ternyata udah bicaranya tentang ekspektasi dan validasi. Beli paham kan nih Kak artinya? Ya, nanti biar beli tidak dilikuidasi. Tahu ambil aja deh. Kalau ngobrolin tentang ekspektasi zaman sekarang, kalau kita ke Mbak Rahel, tentu generasi-generasi muda sekarang itu punya ekspektasi apa aja sih digitalisasi yang paling diminati oleh mereka untuk saat ini. Kalau tadi dari Pak Diva sudah menjelaskan dari sudut pandang akademisi, kalau yang berkegiatan langsung sebagai praktisi digitalisasi ini, apa yang paling diminati Mbak Rahel? Untuk dari segi role-nya kali ya, atau dari segi pekerjaannya mungkin ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa lihat banyak kali ya anak-anak muda yang pengen jadi content creator atau jadi social media manager kayak gitu kan. Nah mungkin sekarang banyaknya seperti itu sih, dan kita nggak bisa pungkiri juga ya, karena memang kita ngelihat dari tren juga ya, orang kan ngelihat di sosial media, mereka ngelihat kayak oh jadi content creator gampang ya, cuman syuting doang, nanti dapat endorsement dan lain sebagainya. Tapi kita nggak lihat di belakangnya itu ada proses yang cukup panjang dan ada beberapa skill yang mungkin harus dipelajari
pelajari juga. Contohnya kayak public speaking, terus gimana caranya kita pembawaan di depan orang, terus mungkin dari segi knowledge-nya juga. Kalau misalnya dia mau promote kayak make up, berarti kan dia harus bisa make up juga. Contohnya kayak gitu sih. Terus yang selanjutnya, selain dari konten kreator dan sosial media, mungkin kita bisa ngelihat sekarang ke AI juga. Kalau dari segi teknologi, kayak gitu. Dan untuk sekarang mungkin anak-anak bukan hanya sebagai pengguna, tapi udah ada yang bisa memanfaatkan atau bahkan membuat juga, Kak. Kayak gitu. Contohnya kayak gitu sih kalau dari segi role atau bidang pekerjaannya. Nah, kan ini kebentulan langsung ada di dalamnya kan itu. Nah, apa kira-kira yang paling keterampilan digital yang paling dicari atau dibutuhkan saat ini? Industri-industri sekarang itu. Sebenarnya banyak ya, banyak banget. Iya, kalau Mungkin misalnya saya ada boleh sama mendekat kita. Ada kesempatan terlalu banyak. Kan ada sesuatu yang nggak bisa diambil, why not kan gitu ya. Iya. keterampilan digital banyak ya, contohnya kayak ada desain, terus komunikasi juga termasuk. Terus ya beberapa ada hard skill ya, contohnya kayak tadi penggunaan teknologi, AI dan lain-lainnya. Jadi banyak sih, dan bukan cuma itu doang. Kalau misalnya kita berbicara tentang skill, bukan hanya di hard skill, tapi ada soft skill juga yang sebenarnya harus bisa melengkapi sih. Kayak gitu. Contohnya kayak tadi komunikasi, tanggung jawab kayak gitu. Jadi ada hard skill, ada soft skill di situ ya. Kalau di dunia pendidikan atau akademisi, kalau Pak Diva melihatnya sekarang, anak-anak kita itu emang benar-benar ada motivasinya kah untuk mendalami digitalisasi ini? Atau yang paling sering kita dengar sekarang FOMO, takut ketinggalan gitu. Ada motivasi tertentu nggak kayak gitu? Kalau di dunia pendidikan, terutama di akademis ya, jadi memang anak-anak sekarang, terutama kalau dikaitkan dengan digitalisasi, mereka sangat senang, gembira, dan FOMO tadi memang benar adanya. Tapi memang kami di akademis memang menerapkan 3 hal. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rachel tadi. Ada pertama skill dulu, skill ini kita coba pastikan ke industri apakah sudah sesuai apa belum. Yang kedua adalah knowledge-nya dia. Skill tambah knowledge kan tidak balance istilahnya gitu. Nah, terakhir yang menjadi PR bagi kita semua, mungkin seluruh perguruan tinggi adalah attitude. Iya, itu tadi itu yang sekarang attitude dia dalam bertemu dengan secara langsung, dan juga bertemu di ranah media gitu, terutama. Nah, ini juga kadang menjadi PR kita. Jujur saja, kami dengan para industri terus berevaluasi, terutama dengan Mbak Rachel, ini kebetulan mitra kami juga. Jadi kami terus berevaluasi apakah mahasiswa kami sudah sesuai dengan perilakunya dia. Karena kebetulan di kami secara praktisnya di vokasi gitu ya, vokasi itu harus memang menekankan pada 3 hal tadi, skill, knowledge, dan attitude tadi. Wah, ini yang paling sulit itu memang attitude. Kayak tadi bagaimana kalau saya orang yang cepatnya tangan, kerauhan ya. Ini nih ngomong-ngomong, ini kopinya sudah dibikin nih. Ini kopinya agak unik. Iya. Kalau panas itu harganya 5.000. Kalau dingin tuh 500.000. Makanya minumlah selagi panas. Biar nggak sampai dingin. Dan kita akan saksikan dulu yang satu ini. Beli, ajak sama pantun ben beli. Nu masih pantunan itu beli. Coba. Ajak meli jaja uli di samping warung kase. Artinya? Melalui mewali mali iri kiring acara warung wirase ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Yang subuh ngomongin digitalisasi pangsing jak dua gen ini beli. Ajak undang pamirsa. Kita ajak juga ikut di acara ini. Ngobrol lintang telepon yang sudah tertera di bawah ini, di layar di bawah ini, atau 0811 255 05066 gitu beli. Siapa tahu ada minat untuk bertanya tentang digitalisasi. Mumpung sudah dihadirkan. Ahli-ahlinya beliau, dan ada dari akademisi, ada juga dari penggiat sendiri. Digitalisasi. Iya, betul. Nah, ngobrol sama Mbak Rachel lagi, tadi menyambung apa yang sudah disampaikan, ada 3 poin penting nih kata Pak Diva, Mbak Rachel, mulai dari yang tadi dikatakan skill, knowledge, kemudian attitude. Kalau dari industri atau perusahaan itu sendiri melihat para lulusan-lulusan kita atau anak-anak muda sekarang itu seperti apa sih kompetisi digitalnya, kompeten yang mereka bawa ke ruang kerja yang siap untuk digunakan itu tuh bagaimana menilainya? Oke. Kalau kita lihat dari
tensi dari fresh graduate ya atau anak-anak lulusan baru, sebenarnya mereka dari segi skill, hard skill tuh udah siap. Tapi kadang ketika masuk ke industri itu ternyata belum match. Belum matchnya di mana? Misalnya gini, anak-anak dari DKV bagus ngedesainnya, pakai Adobe-nya jago. Tapi ketika dia masuk ke industri belum bisa teamwork. Jadi dia clash. Terus ketika terima revisi dari klien marah-marah. Iya. Wah, ini kok direvisi, padahal menurutku selama aku sekolah, selama aku kuliah ini bagus loh, dosenku ACC segala macam, tapi ketika dia masuk ke dalam industri ternyata nggak match sama kliennya. Terus dari segi komunikasi juga, karena kan ketika kita kerja sama dalam tim pasti ada leadernya. Nah, kadang untuk lulusan-lulusan baru, apalagi yang sekarang kita bisa bilang anak-anak Gen Z, itu kadang kurang mau dengerin. Gitu. Jadi kayak karena dia tak punya telinga kan? Bukan. Kadang karena egonya. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ada gap antara skill dan juga kesiapan untuk kerjanya. Kayak gitu sih kalau dari segi industri. Jadi memang yang dituntut sekarang itu malahan kebalik ya. Bagaimana seseorang ini memiliki attitude yang bagus. Dan itu skill mungkin bisa diasah lagi. Di sana kan itu yang sulit sekarang. Nilai-nilai adaptasinya itu ya. Anak-anak itu mudah marah, tidak mau terima kritik dan saran. Begitu lebih banyak sekarang ya. Terima saya aja, saya terima. Nah, Niki, Mbak Dek, melihat dengan perkembangan zaman tadi dibilang AI itu ya, AI atau Artificial Intelligence, dia bahasa Inggris saya lebih bagus. Nah, Niki dan juga media sosial dan juga e-commerce, Niki mempengaruhi minat generasi muda terhadap bisnis digital. Niki sejauh mana perkembangan teknologi ini bisa memberikan minat kepada generasi muda kita saat ini? Ini menarik ya karena sekarang sudah ada AI ya yang sekarang sangat lumayan membantu untuk selain di industri, selain di skill dan juga di pembelajaran. Memang itu semua dimudahkan gitu Pak Gede? Satu dimudahkan, ada satu yang agak kurang dan agak menakutkan juga, terutama dalam proses pendidikan. Nah ini kadang kalau misalnya kita bicara tadi sebelumnya ada sosial media, ada e-commerce, sebenarnya itu bisa kita buatkan satu ekosistem sebenarnya. Jadi kami coba di perguruan tinggi mencoba sosial media menjadi salah satu etalase untuk branding, lalu e-commerce menjadi portofolionya, lalu nanti AI sebagai tools penjembatan atau pembantu untuk mendorong bisnis itu bagus. Jadi namanya tekno ekosistem. Nah, namun pada saat perjalanannya dengan AI ini kadang anak-anak, saya bukan menjelekkan tidak, tapi kadang kenyataannya ketika membuat sebuah ide itu kan harus natural, harus membaca dan segala macam. Tapi mereka sudah menuangkan ke AI apa ya. Nah, itu dia. Tolong buatkan nih AI sehingga fundamentalnya menjadi lemah. Itu yang mungkin jadi PR kita bersama sih di akan bisa mungkin di industri juga mungkin akan merasakan dan muncullah penyakit satu yang namanya mental health tadi. Karena apa? Karena ketika dia didorong untuk idemu apa? Nah ini nggak sempat nih buka AI nih gitu, bingung karena udah terbiasa dengan AI gitu. Nah ini mungkin menjadi satu PR besar bagi perguruan tinggi juga. AI ini bukan digunakan hanya sebagai solusi yang cepat, tapi menjadi sebuah penjembatan terus antara ide fundamental dan juga eksekusinya. Nah ini yang nanti mungkin akan sinkron dengan industri nantinya. Berarti bukan untuk menggantikan sepenuhnya nggih Pak ya, tetapi untuk membantu. Iya. Ngeri juga. Makanya tadi Sanji bilang kadang Sanji beli di New York lat nih melalui. Nak sekan patuh acara beli tengah beli yang beli tak pernah. Makanya dia jangan bikin isu-isu yang gaduh. Tadi kira beli buah tuyul. Oke, tadi kita menyambung lagi sama apa yang Pak Diva sampaikan bahwa jangan sampai itu menjadi pengganti ya, tetapi juga membantu. Nah, ketika masuk ke dunia kerja Mbak Rahel, bagaimana Mbak Rahel memastikan bahwa memang ide-ide yang keluar ini memang originalnya dari para generasi muda kita, bukan sesuatu yang memang 100% lahir dari AI itu? Adakah standar atau indikator tertentu untuk memfilter tersebut? Kalau dari industri sendiri sebenarnya kita memang banyak ya penggunaan AI-nya. Cuman tetap untuk kayak pembuatan strategi, ide dan lain sebagainya itu memang dari tim. Jadi memang dari human-nya atau dari manusianya. Karena ketika misalnya kita menghandle klien nih, klien punya brand dan dia pasti punya kayak semacam brand knowledge, ada kayak identitinya segala macam. Itu nggak bisa pure semuanya dieksekusi sama AI. Tetap harus ada dari segi humanize atau manusianya. Karena kan kalau brand itu ada cara yang ngomongnya ya, kayak misalnya
misalnya kopi ini misalnya dia cara ngomongnya lebih casual karena dia mau menjangkau masyarakat yang suka nongkrong kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kita serahkan semuanya ke AI, dia akan terkesan kaku jadinya. Setuju. Gitu. Jadi memang harus ada dari segi manusianya atau humanize-nya kayak gitu. Terus gimana cara kita dari company memastikan supaya tidak pure AI. Nah, kita memang di company saya sendiri kebetulan memang kita diawasin sama leadernya masing-masing. Jadi kita ada beberapa contohnya kayak pembuatan caption mungkin bisa penggunaan AI. Tapi kalau dari segi strategi, dari segi branding dan lain sebagainya memang harus ada diskusinya. Gitu. Jadi kita memang ada meeting dan diskusi memang langsung ditembak di tempat. Ini gimana menurut kamu? Karena kan seperti tadi kata Pak Diva ya, dia nggak ada waktu buat searching kan di Google atau di AI kayak gitu. Jadi memang itu yang membuat akhirnya dari tim bisa berpikir lebih kritis lah di sana. Jadi terjadi diskusi di sana seperti itu sih. Jadi nggak semuanya serta-merta memanfaatkan AI itu sendiri. Iya, kalau itu digunakan seluruhnya itu melemahkan intelijensi anak-anak muda kita ke depan. Betul nggak? Betul sekali. Coba bayangkan sekarang bikin puisi anak tentang burung di alam. Kalau dulu kita berimajinasi dulu bagaimana burung itu di alam, bagaimana dia cari makan, itu otak kita jalan. Kalau sekarang bikinkan puisi burung di alam, segudang datangnya. Itu nanti kita tidak berpikir. Tapi memang nilainya beda ya. Value akan dimunculkan ke publik itu bukan beda, mana AI, mana dengan rasa dan penjiwaan. Iya, betul sekali. Nah, karena AI ini cepat melaju, digitalisasi itu perkembangannya sangat-sangat cepat. Jadi kata tadi Blitut bilang walaupun kita nggak tidur, kita bisa aja juga tetap ketinggalan. Tetap ketinggalan, apalagi kita tidur-tiduran. Setuju banget. Kalau dari pendidikan, bagaimana menyesuaikan kurikulum yang betul-betul memang dibutuhkan untuk perkembangan dan kemajuan kompetensi yang akan dimiliki oleh anak muda itu? Baik, jadi di perguruan tinggi kami, terutama di program studi kami di bisnis digital yang sangat dituntut untuk cepat menyesuaikan. Jadi kami biasanya melakukan evaluasi pertama dengan para industri, kita undang mereka, para mitra industri kami, mitra Dudi, baik dari kita punya 3 capaian pembelajaran, yang salah satunya ada pemasaran digital itu, dan kita kumpulkan mereka apa yang sudah update di perusahaannya masing-masing. Pertama, update-nya bukan hanya tool saja, tapi ekosistem, budaya organisasi juga, agar menyesuaikan dengan apa yang kita nanti berikan kepada mahasiswa, baik etika profesinya, baik dari bagaimana skillnya dia. Lalu terakhir ketiga adalah kita menyesuaikan kurikulum kita dengan project based learning, PBL, atau namanya OBA sekarang, outcome based. Jadi semua yang kami sajikan di kurikulum itu harus pertama practical skillnya harus sesuai dengan industri, kedua harus divalidasi oleh industrinya, ketiga minimal diterima oleh industrinya. Nah itu jadi 3 hal ini yang kita mencoba mendekatkan dengan para industri, sehingga nantinya anak-anak tidak cuma istilahnya kopong di pikirannya, baru dia punya skill AI, oke lah saya bisa diterima di perusahaan X itu. Pada saat kesana ternyata nggak terima, bisa sampai parah-parahnya bisa sampai gantung diri kan. Banyak anak-anak sekarang ya. Investasi terlalu tinggi juga. Ya, jadi sehingga ini harus kita pelan, kita rem dulu anak-anak. Makanya di tim kami ada tim kurikulum pertama, tim kedua ada tim SDM-nya khusus untuk mengelola anak-anak yang sekarang yang terlalu cepat. Betul. Dan nggak boleh, artinya dosen juga nggak boleh terlalu lambat juga. Jadi harus menyesuaikan, bukan melampaui tapi menyesuaikan. Iya, setuju sekali. Nah, mumpung tadi masih membahas tentang ketika udah sampai di dunia kerja, apa yang sudah mereka punya tidak match dengan apa yang sudah disampaikan. Kalau dari perguruan tinggi itu ada beberapa hal yang ditanggulangi nggak lebih dulu atau sejak dini supaya anak-anak udah siap nih dengan apa yang sudah disampaikan, dinamika pekerjaan yang disampaikan tadi. Jadi kalau di kami pertama memang ketika mahasiswa masuk kita ada beberapa program-program. Yang pertama pendekatan industri melalui workshop, seminar, dan juga ada beberapa talk show yang kita hadirkan. Lalu sebelum mereka melakukan ada megang kerja istilahnya, kami menyesuaikan dengan mengundang para industri untuk langsung menggember mentalnya mereka. Jadi bukan lagi kita cuma ya udah ini magang seperti ini, enggak, tapi kita maunya biar kamu harus seperti apa, penampilan seperti apa, lalu juga ini kan kita nggak bicara tentang ganteng atau cantik, semua relatif ya. Jadi yang pasti dia bisa membawa dirinya dia ke industri. Dan yang terbaru kami punya namanya
satu semester itu adalah project based learning atau full PBL. Jadi kita di situ tantangannya adalah bagaimana membuat anak-anak itu sudah punya jiwa kerja dari awal. Karena kami kampus vokasi, jadi kami gembleng dia selama 6 bulan untuk berada di industri, termasuk di industrinya Mbak Resel juga pernah kita datangkan mahasiswanya. Mau berdarah-darah, mau apapun, tidak ada sangkut paut dari kami untuk menginterupsi. Jadi itu full dari perusahaan untuk memberikan Jadi udah nggak ada intervensi dari Tidak ada. pihak kampus ya, Betul. tapi full dikasih kesempatan untuk dunia kerja itu sendiri. Dibilang walaupun berdarah-darah, nangis-nangis pun silakan. Yang penting outputnya Anda jadi. Setuju banget. Anda diterima oleh perusahaan kan itu. Daripada lu kan di sana, oh kamu anak baik, kamu anak pintar, tapi ketika keluar, kopinya udah hemon. Kalau udah hemon apa bahasa Indonesia? Udah apa? Aduh. Oh, udah dingin. Kok kayak dia ngebleng gitu. Ini udah dingin, harganya udah 150 aja. Nikmati dulu, kita akan saksikan yang satu ini. Ada beli, kayaknya berasa nih yang subuh ngomongin digitalisasi, caranya memunyi masih enggal beli. Nah. Subuh kengken jejani yang misalnya subuh mempelajari tentang perubahan-perubahan, cara digitalisasi dan digital marketing, e-commerce. Jangan kejauh subuh ada beli. Ada pantun sebenarnya. Apa tuh beli? Beli buah wani ke Sulawesi. Artinya Jauh. Kan masa beli buah wani aja ke Sulawesi. beli Itu dia ekspektasi ada. sangi mah tinggi aja beli. Beli buah wani ke Sulawesi. Artene. Zaman digitalisasi. Setuju. Jangan kan beli. Mohon maaf 3 menit yang lalu saya berpikir itu. Nah, ini tadi melihat dari tuntutan dari perusahaan juga dan juga dari perguruan juga ini sibuk juga nih melihat outputnya juga terkaget-kaget melihat terkaget-kaget benar. Tadi apa terkejut-kejut terkesan. Nah ini melihat saya sudah mengikuti pelajaran, saya menjadi bahkan lulusan terbaik, ternyata beda dengan perusahaan kebutuhan daripada lapangan gitu. Nah, treatment apa yang dilakukan ketika ada karyawan atau orang-orang baru yang direkrut sehingga betul-betul menjadi spesifikasi dengan perusahaan itu sendiri? Oke, kalau dari perusahaan saya sendiri kebetulan karena emang ada kerjasama ya dengan beberapa university dan mereka itu biasanya di semester 5 atau 6 udah placement dulu untuk internship atau magang. Nah dari sana kan anak-anak di mentorship nih, di mentoring sama leader-leader kan. Jadi kita bisa kasih knowledge yang mungkin mereka nggak punya, skill-skill yang mereka nggak punya. Nah biasanya dari sana ketika mereka balik ke universitinya atau balik lagi ke kampusnya nyelesain skripsi, nah selesai dari sana kita hiring. Nah lebih enaknya kayak gitu karena ada beberapa kerjasama dengan university dan sama Pak Diva juga gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk benar-benar yang fresh graduate yang mungkin dia tidak kerjasama dengan perusahaan, kita biasanya di awal ada yang namanya magang juga gitu. Jadi memang itu salah satu cara gimana supaya anak ini bisa beradaptasi dengan ritme kerja di kantor atau di perusahaan. Karena kalau tiba-tiba dia jebret masuk nggak dikasih training, nggak dikasih mentor, bingung dianya. Gitu. Walaupun skillnya dia bagus, menguasai segala tools, tapi ketika nggak bisa beradaptasi, nggak bisa ikutin komunikasi sama timnya, nah jadinya dia nggak akan bisa ngeblend, nggak akan bisa ngikutin gitu kerja di kantornya seperti apa, kayak gitu beli. Oke, jadi ngobrolin digitalisasi itu nggak hanya tentang digitalisasi, kompleks sekali kebutuhannya, skill, knowledge, attitude. Yang paling berat itu attitude. Setuju banget. Ya, ini yang menjadi beban juga yang dibilang dari Pak Divana. Untuk itu langkah apa yang dilakukan yang paling yang paling urgensi untuk hal-hal seperti ini ke Pak Diva? Jadi yang urgensi memang karena ini sudah mendarah daging ya, digitalisasi sudah mulai mendarah daging gitu. Jadi kami ada menerapkan 4C namanya. Ada 4C. Bukan ceria dan cimut. Saya malah lain pikiran Pak, cacak cicik. Jadi 4C itu pertama dari brandnya dulu, kreatif dulu. Baru mulai turun ke komunikasinya, communication skill. Komunikasi itu bukan hanya komunikasi berbicara saja, tapi mulai mengenal yang namanya bahasa asing gitu. Terutama kalau di industri kan nanti siapa tahu dapat klien orang luar dan segala macam itu. Lalu yang ketiga mulai pada komponen critical thinking. Nah ini yang berat. Critical thinking itu minimal hal yang sederhana aja. Kayak sekarang nih ada kopi Embon. Kopi kalau panas 5.000, kalau dingin 500.000. Kita pikir nih,
kok bisa dingin lebih mahal. Nah, itu critical thinking. Udah berpikir kok masuk ya gitu. Jadi itu anak-anak kadang nggak sempet sampai di sana. Itu. Nah, jadi critical thinking ini mulai kita coba kamu baca koran atau lihat-lihat story dan segala macam, tapi jangan dilihat aja, tapi coba pahami kok bisa gitu. Why gitu ya, why gitu. Terus yang terakhir ada yang namanya creative communication, critical thinking, dan satu lagi harus kolaborasi atau collaboration. Ya. Jadi biasanya kami di beberapa pertemuan seperti ini dengan Mbak Resel atau dengan Beli dan Mboknya, setelah ini acara selesai kita tawarkan kolaborasi yuk. Nah gitu. Itu sebenarnya bukan hanya cuma antara institusi dengan institusi saja, tapi sebenarnya ini untuk merekatkan yang namanya menyambung beraya secara Bali, dan juga jangka panjang kita bisa saling sharing lah terkait yang namanya saja itu pacira. Jadi komunikasinya dapat, kreatifnya iya, creative thinkingnya iya, terakhir kolaborasi tadi. Itu yang kita tekankan di anak-anak sekarang gitu. Betul. Kalau Beli yang keempat itu hobi Beli. Apa? Kolaborasi. Kenapa gitu? Kolaborasi Pak. Cek siapa Rahel itu nih Beli. Tinggal I'm Beli. sorry, kan ada speaking ya, kan bilang bagaimana? I'm sorry, Communication. only little bit ada speak English. Oke, setuju banget. Kalau misalnya yang 4C itu sudah diterapkan, setidaknya memang generasi muda kita setidaknya lebih siap ketika akhirnya untuk maju langsung ke dunia kerja. Nah, kalau misalnya sudah sampai di Mbak Rahel, tentu kan 4C itu benar-benar bakalan diterapkan ya Mbak Rahel ya. Terus evaluasi sejauh ini, tantangannya, apakah sampai saat ini memang ada sejumlah hal yang masih belum bisa kita katakan belum tercapai, sehingga bisa jadi catatan penting untuk Pak Diva? Oke, kalau dari 4C yang Pak Diva tadi mention, memang beberapa udah bisa ya disanggupin oleh anak-anak atau fresh graduate. Nah, cuman kalau terkait dengan tadi ada critical thinking, nah kita flashback lagi ke penggunaan AI, nah itu yang mungkin agak sedikit menurunkan effort dari mereka untuk mau istilahnya tadi ya kayak kita explore kopi panas harga 5.000 dingin 500, kenapa? Nah, mereka pasti akan pertamanya tanya AI, tanya ChatGPT misalnya kayak gitu. Jadi mereka akan effortnya lebih banyaknya ke situ, ke explore di internet dulu dibandingkan dan mereka mikir kenapa ya. Sedangkan kalau misalnya contoh nih aku diberikan pertanyaan yang sama, mungkin aku akan mikir karena di Bali ini panas jadi dingin lebih dicari, jadi harganya lebih mahal. Misalnya seperti itu. Nah, itu contoh misalnya kita untuk yang critical thinking atau creative thinking. Nggak semua dari fresh graduate atau lulusan baru itu mau seperti itu. Jadi mereka nggak banyak explore kayak tadi Pak Diva bilang ya, sedikit baca koran, membaca pun mungkin jarang. Kayak gitu, lebih banyaknya scrolling kayak gitu sih. Nah, terus terkait dengan kolaborasi, mungkin karena di digital ini kompetisinya semakin tinggi ya. Jadi orang itu mungkin ada beberapa yang enggan untuk kolaborasi. Mereka maunya sendiri. Jadinya individual. Iya, individual benar. Udah aku dibandingin jadi kerja tim di agensi atau di industri, mending aku jadi content creator aja sendiri. Aku jadi influencer sendiri. Nah, itu yang akhirnya membuat orang jadinya sendiri. Jadi dia nggak tercipta yang namanya kolaborasi dengan orang lain. Kayak Itu gitu. sangat penting ya kolaborasi itu. Betul. Apalagi kalau ada muda zaman sekarang, Beli gampang sekali terinfluence ketika ngelihat sesuatu yang hasilnya instan. Being content creator itu langsung dapat hasilnya, tiba-tiba kita udah langsung ibaratnya sekarang udah mencukupi kebutuhan kita lah. Makanya jadi content creator aja. Padahal sebenarnya ada proses panjang ya Pak ya, sampai ada di sana kayak gitu. Itu udah dibilang tadi, ekspektasinya itu terlalu tinggi, makanya terlalu cepat, tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu frustasi. Gitu ya. Itu nih pembeli berpikir tuh. Asik. Beli otak kuno, tapi mengikuti zaman now. Setuju. Jangan mau ketinggalan. Walaupun ada yang namanya AI, tanpa diimbangi dengan intelijensi kita yang bagus, juga nggak ada fungsinya. Setuju banget. Kan orang akan bisa mengeluarkan hal yang sama, karena AI satu di HP satu dan di HP dua akan memunculkan yang sama. Tapi secara intelektual kalau itu munculnya dari hati dan diberikan jiwa akan beda. Setuju. Maaf, 3 hari sangat paling itu. Oke, kita balik lagi ke Pak Diva. Kalau misalnya kita udah lihat bahwa itulah hal-hal yang memang sekarang menjadi tantangan. Kemudian etika bisnis apa yang dipersiapkan, mentalitas seperti apa yang kampus upayakan supaya our young generation, gitu kan, generasi muda kita. Young generation. Oke, bisa siap untuk semua dinamika yang akan datang. Ya pasti yang pertama anak-anak ketika ada persaingan mulai banyak, ya pasti mental berani untuk melawan persaingan itu memang perlu kita
pupuk ya. Jadi pada saat anak-anak masuk itu pasti kita gini kan, pasti kita berikan satu motivasi. Ini agak bahasa Inggris sedikit. Jadi if you want to walk 100 km, kalau mau berjalan 1000 kilo, you must start it from the first step. Jadi harus step pertama dulu, baru mikirin yang jauh-jauh. Maka anak-anak, kenapa anak-anak sekarang terlalu ekspektasi tinggi? Ya, mungkin salah satunya, ini bukan saya menyalahkan generasi, tidak, tapi salah satunya sosial media yang di mana anak-anak tadi scrolling, yang akhirnya menemukan yang namanya brain rot. Brain rot itu apa? Jadi kayaknya Mbak Rachel udah deh ngomongnya kayak gitu, kayaknya Pak Divan nggak ngomong gitu deh. Udah deh kita lihat aja yang si A atau si B dan si C. Sehingga apa? Yang sebenarnya langkah pertama yang dia bisa lakukan tuh dia lewati. Sehingga dia harusnya aja langkah ke depan, dia belok ke kiri, belok ke kanan, jadinya saru-saru gerembang istilahnya. Sehingga itu sebenarnya hal utama ya, langkah aja. Misalnya kalau mau ke perusahaannya Mbak Rachel, entah kamu bisa nggak bisa, tapi kamu punya pengalaman untuk melakukan hal yang sesuai dengan bidang industri, jalan aja. Nanti ketemu di mana kurangnya. Jadi di situ aja. Jadi itu yang kita pupukkan di para mahasiswa, sehingga yang brain rot tadi pelan-pelan kita mulai pelan-pelan ini. Makanya di kampus kami mulai kasih tahu ke anak-anak. Jadi kalau misalnya mau membandingkan antara apa yang ada di konten dengan apa yang diajarkan di kelas, tolong dipilah. Benar. Jangan asal mentah-mentah kopi 80.000, nggak usah sekolah dan segala macam. Nah itu yang bahaya sekali. Sehingga ya inilah yang kita mulai pelan-pelan ke anak-anak. Sehingga biar Mbak Rachel nih nggak dapat yang mahasiswa yang tiba-tiba mental health ya udah mundur. Saya punya kasus satu mahasiswa itu 3 tempat perusahaan ditolak. Iya. Ada masuk alasan 1-2 tertentu hari, yang bisa disampaikan? jadi masuk 1-2 hari itu mental health, ditegur dikit, tegur dikit, baperan ya istilahnya. Betul. Apalagi kalau ketemu, mohon maaf ya, anak-anak Jakarta, bos-bosnya ya. Jadi saya sampaikan, ini masih Jakarta, belum ke Beleleng kamu gitu. Saya sampaikan gitu. Jadi Itu bisa berubah bahasanya itu. Tendah gitu, saya tahu itu. Tapi saya dengar Pak Fatu bahasa Inggrisnya bagus ya. Bagus. If you want walk 100 meter, you won. Itu orang paling hebat lah. If you want walk 100 meter, won. Oh, jika kamu ingin jalan 100 meter, won. Sing won gitu maksudnya. Won aja Pak Montor kan lewongan. Tapi keren juga. Padahal bahasanya yang sering kita ucapkan, kalau kopi ini panas harganya 5.000, kalau udah dingin itu 500.000, dia bisa bedah. Nanti kopi kita bisa spiral nih. Viral. Tapi ini apresiasi juga dari sekian tamu, baru kali ini tamu kita membedah kopi kita. Hati-hati. Besok kita kedatangan banyak tamu. Kita siapkan meja yang bedah. Ini beliau nanti kita ucapin di warung Wiraso ada kopi 500 kalau panas. 500.000 wae gitu. Kenapa tuh beli itu kan kopi. Oke, silakan dinikmati dulu kopinya. Dan kita saksikan yang satu ini. Blitut. Sebelum kita viral nih Blitut, karena sudah siap-siapnya. Nanti dia ngambil gaya begini ya, jaga kopi. Nanti di sana gini-gini aja, kayak kucing-kucing itu tuh lagi gini-gini. Iya betul banget. Jadi sebelum kita viral nih, kita harus tanya dulu portofolio Blitut. Karena kan zaman sekarang anak muda itu sebelum masuk ke dunia kerja, mereka harus memperkaya portofolio mereka dari mereka masih sekolah sampai mereka di perguruan tinggi. Kalau kita ngomong konkretnya, nyatanya ini Mbak Rachel, portofolio apa aja yang harus dipersiapkan oleh generasi muda supaya mereka bisa dari sekarang berupaya mempersiapkan hal-hal tersebut biar bisa nanti disambungin juga sama Pak Diva. Oke. Kalau dari industri sendiri sebenarnya kita butuh selain CV yang portofolio tadi ya yang Bu bilang ya. Kalau portofolio kita sebenarnya ngelihat dari apa yang udah dia lakukan selama dia mungkin di university. Karena kalau sekarang kita bandingin sama dulu beda. Kalau dulu mungkin orang, kalau sekarang kan lowongan kerja menuntut kita udah punya portofolio dan pengalaman kan, at least magang kayak gitu. Nah makanya ketika dia di university itu harus ada pengalaman dulu untuk kerjasama atau handle project kayak gitu. Nah yang kita nilai dari portofolio biasanya adalah hasil kerjanya dia ini seperti apa dan gimana cara dia untuk menganalisa sesuatu, menghasilkan sesuatu kayak gitu. Jadi
ada hasil kerjanya di situ. Nah, sekarang yang jadi banyak excuse atau banyak yang anak-anak bilang kayak, aduh aku nggak ada project nih, atau aku nggak ada kerjasama, nggak ada UMKM yang untuk dihandle. Kita bisa loh bikin namanya dummy project. Jadi dummy project itu adalah project yang dalam tanda kutip kita rekayasa, tapi kita di situ menuangkan hasil kerja kita, analisa kita, desain kita di sana. Nah, jadi itu yang akan menjadi tolak ukur dari perusahaan untuk menilai, oh ini anak ada effortnya, oh ini cara berpikir dia seperti ini, analisanya seperti ini, kayak gitu. Nah, ini disambungkan juga dengan university karena di university juga diharuskan ya Pak ya untuk membuat portofolio. Jadi ketika lulus nggak harus nganggur lagi, nggak harus nyusun lagi project dan sebagainya, tapi udah bisa langsung apply ke perusahaan nih, aku udah pernah ngerjain project. Karena yang kita nilai adalah dari segi dia berpikir dan outputnya. Kayak gitu sih. Nah, apa yang sudah dikonsepkan atau format apa yang sudah ditentukan oleh university memastikan portofolio itu siap nih digunakan sama Mbak Rahel? Kita bicarakan menyambung dari Mbak Rahel memang sepakat ya. Jadi kalau kami mungkin step by stepnya, kami pertama di Politeknik Negeri Bali sendiri, karena kami banyak ada project, sosial media yang mereka gunakan di para mahasiswa ini mulai dibenah, mulai diperbaiki sebelum mereka masuk ke dunia industri. Ingat loh adik-adik semuanya yang punya sosial media itu ya, walaupun kalian kayak kucing-kucing begini, kayak bagaimana. Nah, yang industri akan melihat, misalnya si A masuk, dilihat dulu profilingnya di sosial media dulu, sehingga ini kita perbaiki. Adik-adik, kita ada project-projectnya harus dipublish sosial medianya, entah namanya adalah daily vlog atau segala macam itu. Nah, tapi ada hasil yang dituangkan di sana, sehingga itu di-hyperlinkkan dan wajib dituangkan dalam CV mereka yang di-update setiap semester. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini disinkronkan dengan salah satu media sosial, mungkin profil seperti LinkedIn ya. Jadi disamakan informasi apa yang mereka sudah lakukan, proyek segala macam, sehingga nantinya ketika anak-anak ke perusahaan yang Mbak Rahel salah satunya, tidak cuma sertifikat ijazah lulus saja, atau IPK-nya mau 4 atau 4,5 itu tidak akan berpengaruh. Jadi yang berpengaruh adalah profilingnya dia sudah bikin apa, berdampak apa gitu. Jadi itu yang kita mulai pelan-pelan perbaiki. Jadi sosial media mereka, lalu minimal yang paling mungkin yang paling ini ya simple adalah foto profil WA. Oh gitu ya. Ya. Kayak gimana tuh Pak Diva? Misalnya kadang kita nih biasanya sebelum mereka wisuda kita kumpulkan. Jadi dicek, bukannya kita mau membedah secara privasi, enggak. Tapi ini salah satu cara untuk menghargai industri. Nanti kalau dia ngechat Mbak Rahel, permisi saya namanya si A gitu, foto profilnya kucing lah, ini siapa? Jawab sama Betul. Nanti kan ada itu ya jawabnya miau. Itu salah satu cara ya gitu ya. Jadi ada kucing, ada balik badan, jelas lah gitu pokoknya. Jadi kita perbaiki. Boleh gaya apapun tapi wajah kelihatan. Menghargailah minimal. Nama juga namanya mereka lah, jangan sampai nama Kitsune atau apa. Kadang-kadang tanda seru, tanda tanya gitu. Ini siapa orang gak beres. Jadi itu yang kita perbaiki dari semua sosial media, kita namanya mereka. Jadi kita perbaiki. Nah, ini kita coba tawarkan ke industri. Jadi mulai kita pelan-pelan perbaiki ini di kampus kami di Politeknik. Tapi memang tidak semua kampus sama ya, karena ini yang beda manajerial gitu ya. Jadi di prodi kami di bisnis digital ya anak-anak merasakan hal itu. Nah, ini sekaligus jadi diskusi dua arah ya, tentang apa yang disiapkan, kemudian apa yang dibutuhkan. Setuju banget. Tadi kalau saya melihat tentang kejiwaan itu, lihat dari nomor HP-nya. Kenapa gitu? Kalau dia pegang HP-nya itu 20 tahun atau 10 tahun terakhir tanpa pernah diganti, itu pasti orang yang berkomitmen. Tapi kalau dia setiap minggu ganti nomor HP, itu biasanya lari dari kenyataan. Ada kan belinya kan memang begitu. Sama dengan tetangga saya juga dulu ekspektasi tinggi. Jadi dia tiap pagi saya lihat ibu muda umur 42, kebetulan sampai rumah saya pagi-pagi kok udah kena stroke ya gitu. Gini dia menghadap tembok tiap pagi, gini dia tuh. Saya kira ibu ini kena stroke. Oh ternyata dia bikin konten. Saya kira dia enggak kapan ibu ini stroke. Ya ampun, ada kan plot twist gitu teh. Oke, kalau kita ngobrol
ngobrolin tentang dunia sekarang, digitalisasi itu memang tujuan akhirnya adalah untuk pengembangan, memperbaiki kemajuan dari generasi-generasi kita. Apa sih yang harus mereka lakukan supaya ini nggak hanya sebagai sesuatu yang jangka pendek, tetapi konsisten, berkelanjutan, dan jangan sampai nanti pada akhirnya ada yang kita kenal dengan istilah terlalu burnout atau overwhelm kayak gitu. Apa hal-hal yang harus kita pastikan dari sekarang nih Mbak Rahel? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin untuk anak-anak muda ya pesannya ya. Untuk memastikan mereka supaya berkelanjutan ke depannya adalah terus belajar sih. Karena kan kita tahu teknologi terus berkembang ya. AI itu pasti akan terus berkembang lah, kayak gitu. Nggak akan mungkin berhenti di sini. Pasti ke depannya akan lebih hebat lagi, akan lebih canggih lagi. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih berpesannya adalah untuk tetap belajar. Nah cuman karena tadi yang menyambung ada mental health issue ya, jadi harus bisa work-life balance. Jadi jangan kerja, karena emang ada anak-anak yang fokusnya kerja terus, jadi dia gampang overwhelm. Nah dulu saya salah satunya. Nggak sendiri, saya juga. Saya nggak ikut kurang. Saya nggak mau, jangan. Nah jadi kita harus bisa imbangi dengan kegiatan yang di luar dari digital. Contohnya olahraga, sosialisasi, apalagi di Bali banyak komunitas, dan organisasi. Jadi kita bisa ikut banyak hal di sini kayak gitu. Nah jadi terus belajar, tapi jangan lupa tetap diimbangi dengan work-life balance. Kayak itu beli balance. Jadi hari ini Sanji mendagang, mani dadi Sanji melali, dan mani ben Sanji dadi mendagang. Keto. Kalau zaman kuno beda konsepnya. Setelah kamu diberikan hidup sama Tuhan di dunia ini, nikmatilah. Jangan paksa dirimu karena takaran hidupmu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau sudah rezekimu, kamu tidak akan kejar kemana-mana, tapi tetap bekerja dan berusaha. Jangan paksa dirimu, dia akan datang. Jangan kau kejar aku, biarkan aku mengejarmu. Tapi layakkan dirimu untuk aku kejar, itulah rezeki. Maka tidak ada generasi yang stres ketika mengetahui itu. Kalau dia tidak stres, oh saya kurang belajar, belum rezeki saya di sini. Kan begitu. Jangan ujung-ujung langsung ganti nomor telepon, ngeblok nomor WA orang. Nah, mungkin Pak Dipa sekarang menyikapi hal-hal yang saya juga ngeri sebenarnya Pak Dipa ya. Kalau ini betul-betul AI ini lebih hebat lagi ini. Saya ngeri melihat anak-anak saya yang masih kecil-kecil sekarang ini akan jadi generasi apa. Nah dari dunia akademisi, hal-hal apa yang telah diprogram atau diformat untuk mengatasi hal-hal ngerinya zaman digitalisasi ini. Misalnya kita menghindari the worst case lah, Pak Dipa, gimana? Jadi sampai pada akhirnya ke zaman AI itu pun kami di institusi di kampus kami sudah membentuk satu badan ya, artinya untuk menanggulangi adanya hal-hal begitu, termasuk psikolog juga dan segala macam. Jadi kemarin saya ingat sekali ada satu mahasiswa kami ya, kebetulan di prodi saya sendiri gitu. Jadi dia menyatakan mundur dari program studi, padahal ini sudah lagi mau naik kelas naik semester lah gitu ya, gara-gara bingung. Dia tidak bisa mengimbangkan antara organisasi dan kelas. Organisasi dan kelas. Dia ikut organisasi ya, itu oke lah, positif gitu. Ketika dia memilih untuk mundur dari organisasi karena nggak enak sama temennya, mending saya sekalian nggak kuliah aja gitu. Ini hal-hal yang ini sebenarnya kan bisa ditangani oleh kita yang tidak bermasalah dalam pikiran hal itu. Sehingga inilah yang akhirnya mau tidak mau kaprodi ataupun ketua jurusan itu menjadi pendengar bagi anak-anak yang bermasalah tersebut. Jadi tugas kita nggak cuma ngajar aja nih Kibli dan tugas kita mendengar orang yang bermasalah, mendengar curhatan mereka, termasuk kalau ada apapun di industri mereka lari ke kami, Pak Bu. Jadi kami diginikan, digitukan. Jadi kami lagi dibenturkan oleh industri, padahal di mahasiswanya aja gitu. Nah itu sih. Dan yang kedua ini mungkin PR buat anak-anak Gen Z sekarang ya. Apalagi bentar lagi nih ada Gen Alpha dan Beta. Benar, setuju. Ada Gen itu? Apa Gen Z, ada Gen Alpha dan Beta. Ini kan mungkin bisa lebih lah dari Gen Z sekarang. Benar. Jadi jangan, tadi saya setuju dengan Beli tadi, ketika apa yang ada di depan itu syukuri saja. Jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Yang pertama, jangan memvalidasi apa yang dimiliki orang lain terhadap kehidupan kita. Itu sih yang menjadi PR. Entah dia mau ranking 1, mau dia diterima di Jakarta, mau gimana pun, ya udah kemampuan saya. Berarti kalau mau ke sana ya harus kita pelan-pelan. Nah, stop comparing ya. Comparing, betul. Nah itu yang menjadi PR. Jadi selain menjadi dosen, menjadi psikolog juga bagi anak-anak. Luar biasa. Tak terasa kopinya sudah nyampe
Berapa? 500.000. Nanti kita karena sudah teknologi tinggi transfer aja ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, Terima kasih luar banyak biasa. Pak Khalifa ilmunya dan juga Mbak Pak Rahel. ya. Bibir halus gitu ya Pak Rahel gitu ya. Terima kasih ilmunya, semoga lain kali kita ada kesempatan untuk ketemu lagi ngobrolin masalah digitalisasi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah ya. Kopinya gratis. Tak terasa waktu sudah ada kemudian, mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.